wabarakatuh. Sudah masuk hari ini? Sudah. Alhamdulillah a'dama lil muttaqin al-amilina ujurahum wa syaraha bil huda wal khairati sudurahum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, ya, para peserta pelatihan pembinaan Ramadan, ya, saya katakan demikian supaya setiap orang mempunyai tanggung jawab, ya. Setiap orang mempunyai target. Sehubungan dengan latihan ini, setiap orang harus bisa terlatih, karena bisa itu karena biasa, ya. Terlatih untuk menjadi mudah, ya. Terlatih untuk menjadi mudah, karena kemudahan tidak datang begitu saja. Jadi sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bersifat kebutuhan, tetapi kita tidak melatihnya, maka Anda tetap saja tidak akan mudah, akan sulit, ya. Oleh karena itu, kenapa pentingnya latihan, ya. Jadi jangan takut, ya, jangan fobia dengan kata melatih, ya. Melatih sama dengan belajar, jangan takut. Kalau takut belajar, takut melatih diri, nanti mau jadi apa? Satu itu, ya. Kemudian tadi saya katakan demikian, untuk apa pelatihan ini? Untuk setiap kita bisa menghadapi dan memecahkan kesulitan, ya. Tadi satu, melatih diri untuk mencapai kemudahan, ya, hal-hal yang baik, ya, yang bermanfaat. Yang kedua, ya, kehidupan itu tidak selalu saja mudah, ya. Ada beberapa yang memang kita harus menghadapi dan menembus kesulitan. Maka apa yang penting dalam menghadapi, ya, mensikapi kesulitan? Satu, pertama sekali, kita tidak boleh mundur, ya. Kita tidak boleh mundur, ya. Kalau kesulitan itu semacam atau seperti rintangan yang menghadang mencapai tujuan. Contohnya sudah saya sampaikan, kita ke Bandung, kemudian tiba-tiba ada banjir, ya. Tiba-tiba ada banjir. Apakah kita akan kembali lagi mengurungkan niat, artinya tidak jadi berangkat, atau kita mencari celah bagaimana bisa melewati banjir ini? Karena kita sedang menuju ke tempat itu, ya. Nah, bisa jadi yang tidak terlatih, ya, untuk mencapai tadi tujuan, ya, yang diinginkannya, tujuan yang dicita-citakannya, mudah berhenti karena ada beberapa rintangan, karena ada beberapa halangan, kesulitan. Sekarang bagaimana itu cara memahaminya lebih luas? Contoh lagi. Tujuannya sejahtera, tetapi betapa sulit, ya, kita mencapai tujuan itu. Betapa sulit. Nah, kesulitan ini apakah akan ditembus, akan dihadapi, ya, akan disabari, atau kita hanya sudah sajalah, kita diam saja,
kita jadi pengemis saja, ya, kita jadi peminta-minta saja, atau nanti juga dapat rezeki, ya, toh banyak juga pengemis yang hasilnya kalau lihat di televisi bawa uang puluhan juta. Ya. Buat apa saya harus menanam? Buat apa saya harus berdagang, kerja? Susah cari kerja sekarang. Menanam juga lama prosesnya, harus belajar dulu. Nah, kalau kesulitan itu kemudian tidak dihadapi, kesulitan itu tidak dipecahkan, ya, kawin tetap, pengen punya istri tetap, nanti bagaimana anak-anaknya? Nah, orang-orang seperti ini, ya, sekali lagi, orang-orang seperti itu, ini akan menjadi beban bagi dirinya dan beban bagi keluarganya, dan bahkan beban bagi masyarakatnya, dan tentu beban bagi negaranya. Maka oleh karena itu, kenapa penting melatih diri untuk dableng, ya, untuk tadi kuat, untuk tadi menembus kesulitan, sesulit apapun, bismillah. Ini penting punya mental-mental seperti itu. Ya. Sulit tentu. Ya, katakan hari ini orang sulit melaksanakan ibadah seperti apa adanya, normal tadi, karena kan ada pandemi. Tetapi apakah mau menghentikan total atau kita menggunakan SOP, ya, atau tidak menggunakan tadi dasar-dasar akal sehat, ya. Karena juga kalau terlalu takut berlebihan, ya tentu yang sehat itu menjadi tidak sehat, ya. Sudah jelas orang terkena virus itu tidak sehat dan ada yang meninggal, ya. Nah, yang tidak terkena pun menjadi tidak sehat. Ini kan bukan kecil dampaknya, ya. Ini bukan kecil efeknya, ya. Yang meninggal 1000 tetapi puluhan juta terdampak oleh. Nah, ini juga tentu membutuhkan tadi, apakah contoh ini sebuah hadangan rintangan akan kita begitu menyerah saja? Tidak, ya. Saat pengikut Nabi Musa, ya, dan tidak mungkin melihat singgasananya saja, melihat tadi istananya, melihat kekuasaan, melihat tentaranya, melihat strukturnya Firaun, mana mungkin bisa mengalahkan Firaun? Tetapi apa kata Nabi Musa? Ista'inu billahi wasbiru, meminta tolonglah kepada Allah. Wasbiru, kekehlah, berjuanglah selalu. Bukan sabar berarti diam, dan kekehlah. Innal arda lillah. Tahu tidak? Bumi itu adalah milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia suka. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan Allah suka sekali kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya, jadi salah satu tujuan puasa yang nomor 2 itu adalah wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki adanya kesulitan. Artinya kita bisa menghadapi, bisa memecahkannya, kita tidak cengeng, kita tidak menjadi penakut, tetapi tetap waspada. Paham? Tuh. Penting. Ya. Dan jadinya seperti cerita nenek-nenek, ya, yang diinformasikan, yang diberitahukan bahwa 2 pekan lagi nenek akan kehilangan koreb. Kata seseorang, nek,
koret nenek itu akan hilang 2 pekan lagi. Koret itu cangkul kecil, ya, cangkul kecil namanya koret. Karena nenek-nenek sudah tua, tentu tidak bisa menggunakan yang besar cangkulnya, maka pemakailah yang kecil, ya, rada bulat, ujungnya itu disebutnya koret. Nah, 2 pekan lagi, nenek itu akan kehilangan barangnya, dan nenek tersebut sudah menangis semenjak pertama mendengar informasi, mendengar berita bahwa koretnya akan hilang. Datanglah cucunya dari kota. Kenapa nenek menangis? Ya, karena yang menangis itu berhari-hari kelihatan, matanya bengkak, ya, bengkak, merah. Sudah 3 hari nenek menangis, nak. Kenapa nenek menangis? Nenek ada seseorang yang memberitahukan kepada nenek bahwa koret kesayangan nenek itu akan hilang. 2 pekan waktu itu. Ini sudah 3 hari. Tinggal 11 hari lagi. Cucunya ketawa. Nek, hilang belum, mending dipakai dulu koretnya. Barangkali bisa bermanfaat, membersihkan halaman, ya, bermanfaat buat yang lain. Ceritanya seperti itu. Ya, ini kaum muslimin kalau terlalu, atau bangsa Indonesia terlalu fobia dengan corona, gitu. Ya, mati belum, takut sudah lebih duluan. Bukan tidak boleh waspada. Hanya ada akal-akal yang sehat, standar-standar yang sehat. Ya, itu diantaranya. Nah, bagaimana cara memahami kesulitan ini? Ya, maka bismillah, sudah sholatnya pakai jarak, ya, itikafnya pakai jarak, yang dari luar daerah laksanakan di daerahnya masing-masing, ya. Kita menggunakan SOP itu. Malam Sabtu dihentikan karena memang ada beberapa anggota yang dari luar kabupaten. Ya, kalau ini kan semua dari Kecamatan Wonaraja, ya. Kemarin juga yang dari Kecamatan Sukoning sudah laksanakan di sana. Sekarang musim teknologi. Nanti kita share, lihat via Facebook. Di situ nonton orang setempat. Ya. Nah, ini diantaranya. Ini kiat atau cara-cara menghadapi tadi kesulitan. Kenapa? Kalau kita cengeng menghadapi kesulitan, nggak ada yang sampai. Apa yang tidak beresiko hidup ini? Kalau hanya ngomong dan ngitung resiko, apa yang tidak beresiko? Anda naik motor, resikonya lebih besar. Ya. Kalau nanti bergesekan itu langsung ke bodi naik motor itu. Anda naik pesawat, meskipun pakai seatbelt, tidak menjamin bahwa pesawatnya itu tidak akan jatuh. Itu hanya standar dan SOP saja, tetapi tidak menjamin pesawatnya tidak jatuh. Anda naik perahu, naik kapal, tidak menjamin meskipun pakai pelampung, perahunya tenggelam. Hanya kenapa pakai pelampung? Untuk kenyamanan saja. Anda pakai helm, tidak menjamin tidak akan ditabrak dan tabrakan. Tetapi kenapa pakai helm? Untuk standar saja. Tidak ada hubungannya dengan nyawa. Paham tidak? Nah, ini harus bangkit tahu kaum muslimin seperti itu. Punya optimisme. Ya, didorong semuanya. Untuk tadi membatasi ya, yang rasional. Ya, didorong para ahlinya. Segera temukan obat-obatnya. Ya. Didorong semua pihak untuk tadi menjaga penyebarannya. Itu salah satu contohnya. Nah, Pak, oleh karena itu kan ini penting, ya. Jadi masjid yang seharusnya menjadi tempat-tempat memberikan tadi spirit, semangat, ya, tiba-tiba berhenti begitu saja. Dan masyarakat dapat informasi, karena sedekat apapun masyarakat hanya dekat dengan masjid secara umum. Tapi sayang, ya, mudah-mudahan tadi ini menjadi pertimbangan bersama, menjadi karena tidak mutlak lah, namanya
satu pandangan, satu pemikiran, meskipun tadi diwujudkan dalam bentuk peraturan, itu tidak mutlak nilai kebenarannya. Artinya, kenapa? Demikian. Ya, undang-undang saja yang sudah dibikin sekian puluh tahun dilakukan amandemen, artinya apa? Ada kekurangan. Maka oleh karena itu harus menjadi pandangan bersama supaya apa? Ini besar, negara besar, bukan negara kecil, ya. Negara besar. Maka oleh karena itu tadi kembali, sebuah negara besar sama dengan rumah tangga. Apakah rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang sejahtera? Maka akan dilihat daripada anggota-anggotanya. Ya. Apakah rumah tangga Bapak ke depan akan lebih bermartabat harga rumah tangga itu, atau turun, terdegradasi, tergerus? Tergantung Bapak membina, membesarkan, tergantung kita melatih anak-anak kita. Apakah anak-anak kita akan hanya menerima warisan usahanya saja, bukan dia mempelajari cara usaha dari ayahnya? Kalau dia hanya menerima warisan dari ayahnya, tunggu tanggal mainnya, dia akan menjadi anak yang miskin di kemudian hari. Sama dalam urusan pendidikan. Kalau anak-anaknya tidak belajar, ayahnya meskipun sarjana, ayahnya meskipun kiai, ayahnya meskipun pejabat, tetapi memiliki anak-anaknya yang tidak belajar, maka dijamin dari keluarga itu, meskipun keturunan kiai besar, meskipun keturunan pejabat, keturunan cendekia, akan menjadi generasi yang bodoh. Paham tidak? Ya, oleh karena itu, implementasi pada bernegara pun seperti itu. Kalau negara ini mau maju, kita sebagai anggotanya harus berkemajuan. Paham tidak? Maju pemikirannya, maju tindakannya, maju sikap terhadap tadi kesejahteraannya. Nah, ini pentingnya puasa. Ya, pentingnya pelatihan. Maka yang kedua itu, bagaimana setiap orang jangan takut menghadapi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, nanti saya sampaikan kemarin di Bandung. Gimana ini? Ya, karena memang tadi di Bandung itu lebih padat, ya sudah, ikuti saja. Bagaimana di sana umumnya? Terus gimana nanti? Ya, nanti lepas PSBB, ya, ada yang tahu nggak? PSBB berakhir di Jawa Barat sampai kapan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 19. Bertepatan kalau Ramadan tanggal berapa? Apakah masih Ramadan atau sudah lewat? Masih Ramadan. Kira-kira bertepatan dengan tanggal berapa Ramadannya? Coba hitung. Ayo, kan ada belajar berhitung. Jangan takut. Ambil pulpen, ambil buku. Tanggal berapa? Tanggal 27? 26. Betul? Betul? 26 Ramadan. Jadi tanggal 27 Ramadannya sudah tidak PSBB lagi ya. Ya, nanti orang Bandung saya bilang, coba nanti kalau sudah PSBB-nya lepas, ya nanti saya akan 1 hari atau 2 hari live di Bandung dan itikaf di Bandung. Jadi giliran bapak-bapak nanti yang nombar di sini ya. Gitu. Saya suruh tanyakan ke pihak keamanan bagaimana kalau sudah PSBB, apakah boleh gitu atau tidak ya. Tentu kalau sudah melihat peraturannya PSBB ya mestinya sudah, kalau sudah dibuka ya orang boleh jalan kan gitu. Itu. Oke. Ini hubungannya tadi dengan pandemi, salah satu contoh ya. Kita tidak membahas masalah
pandeminya. Kita hanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesulitan pandemi itu hanya paling prediksinya sampai bulan berapa? Tidak lama kan? Ada yang banyak memprediksikan. Tetapi kesulitan yang biasa yang dimiliki oleh masyarakat kita secara umum itu tidak akan belum tentu beres 10 tahun lagi karena tidak dilatih dan tidak disiapkan. Kesulitan apa? Mencapai hidup sejahtera. Oh, ini kembali lagi nanti. Sulitnya corona tidak sesulit ya tadi ekonomi. Dan dampaknya ini besar sekali kalau sudah ekonomi. Ya, maka tadi kembali bagaimana intinya kesulitan apapun yang kita temukan, ya, kesulitan yang menghambat mencapai kepada tujuan dan kepada cita-cita, maka kita harus memiliki jiwa yang kekeh, jiwa yang kuat, dan jiwa yang sabar, jiwa yang teguh. Itu intinya. Ya, jadi supaya apa? Ya, kata Allah di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi seperti mata uang. Ya, jadi kalau depannya sulit, nah kalau kita balikan nanti ini menjadi mudah. Ya. Nah, tentu sulit berjamaah bagi yang tidak biasa. Ya, tetapi kekehlah, bismillah, 1 kali dulu, 2 kali, 3 kali, 1 hari, sepekan, 10 hari, 3 bulan. Masa udah dilatih 3 bulan masih sulit. Justru yang kecewa itu saat orang yang biasa berjamaah kemudian tidak melakukan. Disitulah timbul kekecewaan kalau bagi yang sudah biasa. Sulitnya apalagi? Ya, belajar. Ya, belajar itu sulit. Saya itu kan sudah punya anak, ya, sudah punya istri, apalagi sudah punya cucu. Ya, bagaimana tidak sulit? Ya, ini kesulitan itu akibat dari yang dulu sudah dilakukan. Ya, tidak mau belajar, sekarang bodoh. Nah, ditambah lagi hari ini tidak mau belajar, maka bodohnya menjadi kuadrat, maka bodohnya menjadi melipat ganda. Nah, maka oleh karena itu yang terpenting hidup itu adalah hari ini. Sudahlah, yang sudah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudahlah Allah, kalau yang sudah hapus saja. Pokoknya aku anggap hidup itu baru hari ini. Catatlah aku dari hari ini. Itu kebanyakan para sahabat seperti itu. Ya, meminta kepada nabinya, ya, catatlah ya Rasul bahwa aku hidup baru hari ini. Bagaimana yang sudah? Saking tidak maunya dihitung. Karena kalau dihitung kan repot, bapak-bapak. Harus melesaikan bayaran ini, tagihan itu. Tetapi kalau dihapus, itu yang diinginkan ya. Itu diantaranya. Jadi milikilah tadi kesabaran dalam arti kekeh, bagaimana kesulitan itu bisa dipecahkan, bagaimana kesulitan itu bisa dihadapi. Tentu butuh waktu, tentu butuh kesabaran, tentu butuh keuletan. Terutama kesulitan menghadapi masalah tadi, hal-hal yang menyangkut tadi kesejahteraan. Ya, saya bilang begini, bapak-bapak, ya sering bapak-bapak ini sebagai peringatan kembali, kalau menyangkut masalah ternak, kalau menyangkut masalah pertanian, kalau menyangkut tadi masalah sumber-sumber, ya sebetapapun sulitnya, sebetapapun gagalnya, maka berusahalah untuk bangun kembali. Karena kalau berhenti, saya menanam ini gagal, ya, saya berternak ini gagal, saya jadi malas, contoh seperti itu. Terus kalau berhenti mau apa? Ya, mau apa? Orang melakukan penelitian itu
Waktu kemarin Pak Muldoko kesini katanya mau meneliti beberapa jenis beras, bisa sampai berapa puluh tahun itu penelitiannya. Kan tidak? Saya kerja di sini tidak cocok, kerja di sini tidak cocok. Ya akhirnya saya diam saja. Terus kalau Anda diam saja mau apa? Itu hati-hati ya. Gitu. Ya, itu implementasi. Maka oleh karena itu setelah beres dilatih ini, jadi bapak-bapak dablek. Jadi tidak takut, tidak khawatir menghadapi kesulitan. Bismillah kata bapak. Ya, inilah hidup. Ya, inilah hidup. Namanya usaha. Ya. Nah, Nabi membuktikan ya, yang memimpin Bani Israel ya, betapa sulitnya mereka hidup di Mesir. Ya, dijadikan warga negara nomor 2, padahal kontribusi dari Bani Israel ya, anak-anaknya Nabi Yakub itu besar sekali terhadap Mesir itu. Tetapi rejim Fir'aun memberlakukannya lain. Ya, memberlakukannya lain. Ya, dibayarnya sudah murah, ya, kemudian dijadikan warga negara nomor 2. Padahal pembangunan piramida, pembangunan seping. Karena memang Bani Israel itu banyak yang pinter. Nah, tetapi mereka hanya dieksploitasi. Ya, bagaimana Nabi Musa membesarkan mereka, membesarkan hatinya mereka. Bagaimana Nabi Musa membangun keyakinannya bahwa satu hari mereka akan berjaya. Dan terbukti hari ini 7 juta tidak lebih penduduk Israel, tapi mereka mumpuni. Bangsa Arab pun tidak mampu menundukkan sampai hari ini kepada bangsa Israel. Hanya 7 juta saja, tidak banyak. Berapa penduduk Indonesia? 270 juta. Banyak sekali. Berapa penduduk Arab? Ratusan juta kalau digabungkan. 400 juta lebih ada. Tapi menghadapi Israel. Kenapa? Karena mereka solid. Karena mereka berkualitas. Karena mereka membentuk kapasitas, membentuk kemampuan. Bukan pada jumlah akhirnya. Tetapi pada kemampuan yang dimiliki. Ya. Maka penting. Kata tadi jangan terbelah jumlah. Jumlahnya besar. Jumlahnya banyak. Tanahnya banyak. Ya. Singapura, tanahnya kecil. Tidak banyak dia memiliki pantai. Tidak banyak dia memiliki gunung. Tapi kehidupannya mereka sejahtera. Nah, mudah-mudahan kita mengawali yang dari masjid ini. Kita mengawali yang biasa itikaf ini. Ya. Kalau Allahnya besar, kenapa kita tidak ikut besar? Ya. Kalau Allahnya kaya, kenapa kita tidak ikut sejahtera? Ya. Allah tidak menginginkan. Ya. Allah tidak menginginkan kepada hambanya, kecuali hambanya itu ada dalam kemajuan. Maka berpikirlah, berusaha untuk menjadi maju. Oke, sudah berapa ya? 40 menit, cukup ya? Sudah ada pertanyaan yang masuk? Belum? Oke. Ya. Silakan ya, yang mau nanya sambil jalan lagi ya. Nah, ini supaya apa? Jadi ya intinya tadi ya bukan takut, bukan artinya begini. Takut di sini jangan keterlaluan lah gitu, takut itu. Wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Tetapi takutlah kepada hal-hal tadi kalau kita tidak mencapai tujuan itu harus lebih takut. Kalau kita hidup tidak punya nilai, itu harus lebih takut hanya karena banyak rintangan. Akhirnya anak tidak meneruskan keyakinannya. Ini buruknya. Anak menjadi orang lain dan anak adalah menjadi musuh bagi orang tuanya. Tidak sedikit anak menjadi musuh bagi orang tuanya dan menjadi siksa bagi orang tuanya.
Tidak sedikit anak tidak lebih sejahtera hidupnya. Ya. Padahal semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah. Bagaimana kita mengurus mereka? Bagaimana kita mengelola mereka? Ya, jadi perbesarlah tujuan ingin mencapai ingin mencapai tujuan, ingin mencapai target. Maka nanti insya Allah menghadapi kesulitan itu kasih contoh. Orang bertujuan nikah, ya, nikah. Dia berangkat subuh, misalkan, masuk ke Bandung, nikahnya sama orang Bandung, tiba-tiba macet di Cileunyi. Tiba-tiba macet di Cileunyi. Akad dilaksanakan jam 8. Di Cileunyi sudah setengah 8, macet. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Macet itu kesulitan, hadangan, rintangan untuk mencapai tujuan. Apa yang akan Bapak lakukan? Konvoi sudah 20 mobil. Diperhitungkan, kalau ini terus berjalan dengan mobil, maka sampainya akan jam 12. Apa yang akan Bapak lakukan kalau Bapak sebagai pengantinnya? Ada yang bisa menjawab atau punya ide bagaimana kalau begitu Pak Jajat? Kalau Pak Jajat jadi pengantin, naik motor aja. Itu yang sisanya 20, Uwa, Bibi, pakai motor semua. Uwa, Bibi, kakek, semua. Bagaimana itu? Nah, itu harus cermat, harus teliti. Bagaimana? Coba ada yang punya usul lagi. Bagaimana tuh kalau Mang Diman? Apa? Menunggu lancar. Orang ini jam 8, penghulunya sudah ada, ininya sudah ada. Bahaya itu kalau nunggu lancar. Jam 12 baru sampai. Kira-kira apa yang paling tepat? Macet. Ada patatan di sini. Ada atatan tidak? Saya pernah dengan atatan, ya. Atatan di atas mungkin ya. Saya pernah dengan atatan. Biarin aja lagi kerja. Jangan dipanggil. Ada acara di Bandung di Sekelimus, ya. Waktu itu tahun berapa saya kurang ingat tahunnya. Udah kita berangkat dan sedang musim banjir, ya. Tahu musim banjir. Akhirnya kita mau ngambil jalan ke Samarang, ya, bukan Semarang, Samarang Boboko, ya, yang naik ke Ke Ibun, ke Majalaya, turun dan sampai di Bojong Soang, mobil jalannya Saya berpikir, waduh, ini orang ngaji udah nunggu, bagaimana? Dan dari situ masih 8 kilo. Akhirnya saya memutuskan, Atan, kalau kita tidak turun dan tidak jalan, motor pun nggak jalan, kita harus jalan kaki, pecahkan. 8 kilo dengan rata-rata sekian, kita akan sampai, tidak akan kehilangan. Bismillah, ayo, saya kawal, dikawal sama si Atatan. Menempuh 8 kilo. Dan Atatan baru tahu bagaimana saya bisa melangkah dengan cepat. Ya. Ada motor yang ngalangin, kita naik ke joknya. Terus gitu. Itu diantaranya. Jadi kalau tadi ingin konsisten jam 8, si pengantin tadi turun, kalau bisa pakai motor. Jangan ingat nenek kakek, jangan ingat apa-apa. Yang penting ada pengantinnya. Buat apa nenek kakek ke bawah kalau pengantinnya tidak ada? Selamatkan diri kamu. Ayo, kamu ke sana bilang. Nanti video call, nanti apa? Nih buktinya. Itu cerdas. Motor nggak jalan, jalan kaki. Ya, paham tidak?
Harus kekasihan orang. Nanti bagaimana kalau mertuanya, kalau begini caranya saya batalin. Karena kamu tidak menepati janji. Rugi tidak? Rugi, ya. Itu diantaranya. Silakan. Pertanyaan ini pertama dari Karna Hidayah dari Kabupaten Garut. Assalamualaikum. Mohon bimbingan mengenai pengelolaan waktu ketika menjalani usaha dan ibadah. Pada prakteknya di lapangan seringkali ketika azan berkumandang zuhur atau asar kita sedang dalam perjalanan dan atau pekerjaan atau masih dalam proses. Ya, sebagai contoh untuk pengelolaan waktu itu sederhana. Saudara-saudara kita sebangsa, bukan seagama, kan ada saudara itu seagama, ada saudara sebangsa. Saudara-saudara kita orang-orang Hindu di Bali, ya, saat hari raya Nyepi, semua berhenti, bank berhenti, pesawat berhenti, tidak boleh ada yang jalan. Televisi berhenti semua. Bisa ya. Nah, jadi kalau tadi apa susahnya? Yang susah itu tidak mau memulai. Mulai saja. Bapak lagi garap pakan, lagi garap manggot, kira-kira untuk datang adzan atau sebelum adzan cukup sudah. Selesai tidak selesai tinggalkan, berangkat berhenti bisa. Itu buktinya satu Bali. Ya. Bapak-bapak yang sedang di bengkel, bapak-bapak yang sedang kalau mau belajar, kalau mau disiplin bisa tinggalkan bismillah sudah sholat. Ya. Ya. Hanya apa? Kenapa mereka begitu? Satu, mereka terbiasa. Ya. Dua, mereka kompak sampai bandara pun tidak boleh ada pesawat yang landing, tidak boleh. Kompak itu. Ya. Negara sebegitu besar pun, ya, tetap akhirnya mengikuti kehendak rakyat. Paham tidak? Pasal berapa? Negara harus menghentikan tadi layanan penerbangan komersial hanya dengan karena tadi satu kelompok saudara-saudara kita, tetapi karena kompak bisa. Paham tidak? Kenapa? Jangan terlalu negara ini milik kita, bagaimana kita di dalamnya, ya. Islam ini milik kita, bagaimana kitanya mau tidak orang yang jadi punya arti. Ya, kalau dihuni oleh orang-orang yang hanya tidak produktif, kalau orang-orang yang hanya menjadi sampah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus maka alaikum anfusukum, perhatikanlah pribadi-pribadi kalian yang terpenting. Ya, ini polanya. Jadi kembali lagi tadi, bagaimana cara mengelolanya? Mudah, tinggal ditinggalkan saja. Bismillah. Saya pernah di sini membina beberapa orang, kalau tidak salah tukang bengkel, ngomong aja kalau kamu nanti ada tukang las, ya, Allahu Akbar, ridho kamu, saya sholat dulu nggak? Udah adan katanya, saya lagi belajar sholat, boleh nggak katanya? Kalau boleh, saya berangkat, kalau tidak ya saya selesaikan ini kelasnya. Ya sudah, tidak apa-apa, untuk sholat mah 2 jam saya tunggu katanya. Masa katanya sholat 2 jam, paling lama juga 5 menit. Tuh, kan dengan ngomong baik-baik juga tidak apa-apa, ya. Kamu dagang cendol di pasar, datang adzan, Mang, mau belajar sholat berjamaah tepat waktu, boleh, mau titip ini. Gimana kalau Anda beli? Simpan saja uangnya di situ. Ya, kan bisa, paham tidak? Orang yang lagi dagang cendol, dagang yang keliling, datang waktu, berhenti, simpan dulu cendolnya, kan bisa. Ya, bismillah. Terus. Lanjut, Assalamualaikum. Pertanyaan dari Saifullah. Assalamualaikum, saya Dede, peserta itikaf dari Kampung Pangkalan, Kabupaten Garut ya.
mau bertanya bagaimana cara membentuk karakter yang kuat dalam mensiarkan syariat Islam dari rongrongan kaum munafikin. Karakter yang kuat kalau kaum munafikin. Ya, pertanyaannya jangan terlalu mendalam dulu itu bahwa masalahnya munafikin begini. Ya. Jadi jangan kaku begitu dalam membangun kebaikan, ya. Karena ada banyak orang tidak sedikit yang kaku dengan membangun kebaikan ini. Ini, kalau kita bangun rumah, ya, tanahnya sudah lurus belum? Biasanya, yang dibeli belum, masih bergelombang. Bahkan tanahnya itu dipakai tempat buang sampah orang. Pertanyaannya mau bangun rumah, apa langsung boplang atau membersihkan sampah dulu? Ayo. Nah, di sini diuji nih di lapangan. Bikin boplang, tahu boplang tidak? Tahu boplang? Tidak. Iya kan, rumah ini mesti dikasih boplang, kasih kayu, kasih benang dulu, ukuran berapa ke berapa, gambarnya sudah ada, dibikin boplang dulu. Oh, ininya ada tumpukan sampah. Ininya tanahnya bergelombang, gunduk-gundukan. Pertanyaannya, mesti diratain dulu atau dibiarkan saja itu bikin boplang saja? Mana dulu? Bikin boplang dulu, nggak ada orang bersihin sampah dulu. Ya. Nanti setelah itu beres pondasi naik bata. Dibiarkannya sampah. Nanti kalau sudah mau pasang keramik baru dirata-rata. Ya. Ini belum apa-apa, ya. Ini belum apa-apa sudah munafik. Jangan keburu-buru, pasek, jangan keburu-buru. Orang itu harus ditahap. Paham tidak? Orang itu harus ditahap. Setahap. Kalau begitu nanti agama ini susah nyampe. Karena permintaannya langsung perfect, permintaannya langsung sempurna, setahap. Karena ini adalah membangun syariat. Kalau membangun setahap demi setahap. Nah, secara umum siapa yang dilihatnya? Pribadinya, bukan dalilnya, bukan Al-Qurannya. Kalau Anda menarik, kalau Anda itu pekerjaannya bagus, kalau Anda baik, tutur katanya baik, insya Allah. Tapi bagaimana kalau agama ini dibawa oleh seseorang yang temperamen? Ya, temperamen, wah susah. Agama ini bisa nyampe. Maka tadi pertanyaan seperti itu jawabannya ya. Lanjut, saya mau bertanya, nama Reksi dari Garut, bolehkah kaum muslimin berkonspirasi? Berkonspirasi, waduh pertanyaannya berat lagi nih. Ya, berkonspirasi itu apa? Apa yang Bapak tahu? Konspirasi itu apa? Persekongkolan jahat, ya itu namanya konspirasi. Ada yang menduga katanya virus corona ini hasil daripada konspirasi, ya, hasil daripada persekongkolan jahat. Apakah kaum muslimin boleh berkonspirasi? Luar biasa, pertanyaannya itu tidak usah dijawab. Kaum muslimin tidak boleh jahat. Masa kaum muslimin jadi penjahat? Tidak boleh. Kaum muslimin itu harus memperbaiki yang jahat. Diperbaiki jadi baik gitu. Ya. Terus selanjutnya dari Pani Indra Mulud, Sindangkerta, Bandung Barat. Assalamualaikum, bagaimana cara kita memupuk toleransi? Cara memupuk toleransi, ya. Anda harus punya konsep dulu baru Anda ngomong toleransi, ya. Anda pakai mobil, ya. Anda menggunakan motor,
Anda itu harus punya toleransi. Orang mau lewat, betul? Orang mau lewat, ya kasih dong. Masa sodako itu kan bukan hanya uang. Sodako itu bukan hanya makanan. Ada nenek-nenek mau lewat, kasih sodako, rem. Oh, ya jangan terus nyerenteng, ya. Dan ingat, pejalan kaki itu harus lebih diutamakan. Jangan dimarahin pejalan kaki itu, ya. Kenapa? Motor itu kan bisa cepat. Kalau pejalan kaki harus diutamakan pejalan kaki itu. Itu diantaranya ya. Jadi kasih sodako. Ya. Jadi Anda sedang di jalan, Anda sedang menuju tempat, baru Anda punya toleransi. Kalau Anda sedang duduk, kira-kira bisa tidak toleransi? Toleransi apa? Maka tadi pertanyaannya bagaimana memupuk sikap toleransi. Sikap toleransi itu akan muncul kalau Anda di jalan. Kalau Anda hanya duduk saja, ya seperti kita bertoleransi sekali. Kenapa? Karena kita juga merasakan kesulitannya apa, kesulitannya apa. Biasanya yang tidak toleransi itu dia tidak merasakan kesulitan, kesusahan. Ya. Terus selanjutnya dari Nangyana Hermansyah, Kota Bandung. Tujuan dan keinginan kompak kebersamaan merupakan kebutuhan, tapi di lapangan masih sulit untuk menjalin kekompakan. Langkah-langkah apa yang mesti dijalankan, ditanamkan biar terwujud kebersamaan? Nah, langkahnya apa untuk menuju kompak? Banyak. Langkahnya apa tadi? Penganten tadi, karena ini mobil macet. Coba, selain dari pakai ojek, ya, langkahnya apa lagi? Jalan kaki tidak bisa, langkahnya apa lagi? Banyak langkahnya, kira-kira apa lagi? Waduh, ini 20 kilo, kalau jalan kaki juga nggak keburu. Kira-kira langkahnya apa lagi? Video call, kawin pakai video call. Pak, mohon maaf, karena ini macet, masih 20 kilo lagi, tetapi saya harus memenuhi janji dan tidak boleh bergeser, tidak baik. Ini orang tua saya, ini Pak Ustadz yang antar saya, ini Uwa, Bibi, kakek, dan itu tetangga yang di belakang. Oh, lihat Pak. Oke. Saya minta dinikahkan dari sini, lewat video call. Ayo, Tad. Bisa tidak? Boleh tidak? Boleh. Maka tadi, apa sih kiat-kiatnya? Untuk tadi menembus kesulitan, untuk mensatukan umat, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tidak terhitung banyak. Ya. Apa yang harus diperbesarnya? Ingin mempersatukannya. Dan meskipun banyak jalan, meskipun banyak sarana, tetapi keinginannya tidak ada. Buat apa? Pasti tidak bergerak. Salah satu contoh, kurang apa negara kita kayanya? Lautnya, apanya? Tetapi manusianya tidak bergerak, banyak tidak bergerak. Ya diambil orang semuanya. Tahu tidak? Tanah yang murah di daerah Leles, tanah yang murah di daerah Limbangan. Siapa yang bisa mengelolanya? Kan orang-orang luar dari sana. Orang-orang kita apa? Pinternya ngejual. Itu diantaranya. Tahu tidak? Nah, maka oleh karena itu manusianya itu harus kekeh, harus kuat. Nah, puasa itu untuk melatih setiap kita menjadi kuat, mencapai keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Terus. Selanjutnya dari Ibtisamul Puja. Bagaimana cara memantapkan hati dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah yang dilakukan setiap hari? Kalau mau mantapkan hati, bekerjalah, nanti hati itu akan mantap. Kalau Anda tidak bekerja, bagaimanapun tidak mantap. Jadi yang mantap itu sesudah bekerja. Anda sudah bekerja, Anda akan mantap. Anda tidak bekerja, tidak mantap. Ambil meskipun Anda males,
ya. Malas tinggal malas, ambil benih. Malas tinggal malas, bekerja sudah, tanamkan benih, bekerja di tempat orang, gak apa-apa dibayar 10.000, 20.000, saya ambil. Ya, tidak apa-apa untuk sementara waktu. Nah, kalau sudah menanam, Anda akan mantap. Saya tinggal menunggu ini berbuah. Tetapi kalau Anda tidak menanam, tidak pernah akan mantap. Bagaimana mantapkan hati? Bekerjalah pada kebaikan, maka hati akan mantap. Ya, terus. Selanjutnya dari Tatang Dulian, pertanyaan dari jamaah Cikalawetan, Bandung. Mohon kiat-kiat untuk meningkatkan kapasitas agar bisa berkompetisi dalam kebaikan. Pertanyaannya diulang ya, yang kemarin ya? Sudah ini? Iya, udah yang kemarin itu. Menaikkan kapasitas. Selanjutnya dari Empan Pak Iwan. Assalamualaikum, mau tanya Bengan Syarifuddin, maaf nih. Dalam melaksanakan itikaf, perlukah kita berkompetisi? Sementara tadi disampaikan kita mesti jadi sponsor untuk kebaikan. Dalam melaksanakan itikaf, gimana? Perlukah kita berkompetisi? Nggak nyambung ah pertanyaannya. Iya, nggak nyambung. Dalam pelaksanaan itikaf, perlukah kita berkompetisi? Karena ada sponsor Hah? sponsornya kayak sponsor kompetisi gitu. Gimana ya? Masih coba diulang lagi pertanyaannya, bukan begitu. Nah, saya juga nggak ngerti. Assalamualaikum, mau tanya dalam pelaksanaan itikaf perlukah kita berkompetisi? Sementara tadi disampaikan kita mesti Bukan perlu sponsor. berkompetisi. Puasa ini dilatih untuk menuju kompetisi. Ya, dilatih untuk menuju kompetisi. Apa arti kompetisi? Mungkin saya sederhanakan lagi bahasanya, jadi supaya tidak kabur ya dengan istilah kompetisi itu adalah perlombaan, ya. Perlombaan. Senang tidak Bapak-bapak melihat perlombaan? Senang. Senang Bapak-bapak main di dalam perlombaan? Anak-anak kita main game sedang apa? Sedang perlombaan. Betul tidak? Betul tidak? Anak-anak kita main game itu sedang perlombaan. Senang dia tidak? Senang. Tapi kalau kalah terus, kecewa tidak? Kecewa. Perlombaan. Nah, apa arti dari perlombaan itu? Adalah sebuah proses untuk mencari keunggulan, untuk mencari keutamaan. Wabtagu fadlan min rabbikum. Ya. Berusahalah untuk menjadi pemenang. Berusahalah untuk menjadi yang sukses. Fadlan min rabbikum. Karena sejatinya, dasarnya manusia itu tidak ada yang ingin miskin. Tidak ada yang ingin bodoh. Ya. Jadi, ya makanya tadi pertanyaannya apa ke situ atau bukan? Ya, saya juga tidak paham. Jadi puasa ini harus menuju kepada perlombaan. Perlombaan itu akan melahirkan juara. Jangan takut. Asal jangan juara dalam kejahatan. Kalau juara kebenaran, itu akan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Kalau setiap masyarakat berlomba menanam, ya, sebaik mungkin. Kalau setiap masyarakat berlomba menabung, kalau setiap masyarakat berlomba kebersihan, tentulah negara ini akan menjadi negara sejahtera dan bersih. Tetapi kalau terdiri dari warga negaranya yang acak adut dan tidak mau berlomba, ya, akan menjadi apa? Nah, itu ya. Terus Selanjutnya dari Firman Firdaus. Assalamualaikum, saya Firman dari Pangkalan Wanaraja Garut. Izin bertanya, di tengah pandemi saat ini masyarakat juga dicepaskan dengan merajalanya kejahatan seperti maling pada hewan ternak atau bahan pangan, perampokan dan lainnya. Bagaimana cara kita dalam menyikapi situasi ini? bagaimana menyikapi penjahat? Ya percayakan saja kepada Pak Polisi. Ya. Ya paling kalau untuk kitanya ya dijagalah ayamnya. Ya.
Tapi kalau kebunnya nanti di tengah gunung, ya kalau bisa suruh orang bayar. Kalau tidak ya biarin aja, bagaimana lagi. Terus Selanjutnya dari Andri dari Cibuntu, Bandung. Assalamualaikum A. misalnya Mau tanya, apakah hukumnya apabila saya menolak bantuan dari pemerintah atau aparatur daerah karena saya merasa mampu dan masih banyak yang kurang mampu dari saya? Atur nuhun. Anda tidak akan dihukum karena menolak bantuan pemerintah. Ya, jadi tadi kan namanya apa hukumnya? Anda tidak akan dihukum pokoknya. Anda tidak akan dihukum, ya senang-senang saja. Ya, saya juga senang kalau jamaah tadi dapat bantuan, kemudian karena sudah mampu menolak, bagus. Karena di kita itu apa susahnya di negara kita itu, giliran mau dapat bantuan semua jadi miskin, semua jadi fakir, paham tidak? Jadi ya kurang dilatih lah. Ya, saya minta jamaah kalau yang sudah cukup mampu jangan kasih ke saudaranya yang lain yang masih membutuhkan. Itu sikap yang lebih terhormat dan bermartabat ya. Bagus. Jadi Anda tidak akan dihukum lah. Terus Tidak akan dihukum. Ini pertanyaan dari jamaah Pagar Agen Kabupaten Tasikmalaya. Mau tanya, bagaimana cara membangun habit atau kebiasaan agar tercapai target sejahtera? membangun kebiasaan. Apa Pak? Cara membangun kebiasaan? Hah? Cara membangun kebiasaan itu Allahumma maksakeun katanya. Ya, artinya melatih diri ya. Ya dipaksakan. Kalau pengen biasa harus dipaksakan. Jadi Anda harus mendorong diri Anda untuk menjadi biasa. Bisa itu karena biasa. Jadi kalau Anda tidak sanggup mendorongnya, ya nanti Anda tidak bisa, ya karena Anda tidak biasa. Sudah? Masih ada. Apa ini ya? Assalamualaikum, ini dari jamaah di Garut Selatan. Mau tanya, apakah keutamaan itikaf? Hatur nuhun. Keutamaan itikaf. Keutamaan itikaf. Keutamaan itikaf itu adalah penyempurna puasa. Ya. Jadi seseorang puasanya tidak sempurna kalau tidak melaksanakan iktikaf. Ayatnya mana? Tsumma atimmus siyama ilal laili wa lan tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tentu keutamanya adalah sebagai penyempurna puasa. Ya. Selebihnya apalagi hikmahnya dari iktikaf ini? Ya, karena ada Lailatul Qadar ya, dalam 10 hari terakhir ini ya Allah menghargai orang-orang yang sedang ibadah di masjid ya, melakukan itikaf ya, karena nanti para malaikat membawa perintah dari Allah nanti mencocokkan ya ke TKP-nya, misalkan ini mau diambil nyawanya tahun ini, nah ini dicocokkan, malaikat itu turun mencocokkan ya, jadi tertib sekali, teliti sekali, tidak sembarang main cabut nyawa kan ya. Nah itu jadi yang terdapat orang yang sedang tadi itikaf itu juga mendapat kebaikan. Yang ketiga, hikmah yang lainnya dari itikaf ini kita menanti dan memohon mudah-mudahan keputusan Lailatul Qadar itu keputusan yang baik buat kita semuanya. Itu ya, keputusannya keputusan baik karena Lailatul Qadar itu adalah malam keputusan. Allah memutuskan, mudah-mudahan saja ya sudah diputuskan, misalkan nanti pandemi ini akannya sekian ya, itu kan yang kita alhamdulillah
Ya, terus Selanjutnya dari Dadang. Assalamualaikum, saya Dadang dari Bandung. Saya mau nanya, kalau bayar zakat dibayar oleh perusahaan tempat kita bekerja, apa itu sah? apa? Jadi saya zakatnya dibayar oleh perusahaan. Ya. Apakah itu sah? Zakat dibayar oleh perusahaan. Gimana ya? Zakat itu kan kewajiban pribadi, kewajiban perusahaan. Kenapa kewajiban pribadi dibayarin sama perusahaan? Itu yang saya tidak mengerti gitu kan. Ya, perusahaan A, dia nisab zakat. Yang bekerja di perusahaan A, dia dapat gaji, dia bayar gaji. Lah, kok bisa perusahaan bayarin zakatnya karyawan? Ini baik banget nih perusahaan. Sama bapak-bapak kerja di ASN, nanti misalkan pajaknya dibayarin sama yang gajinya Departemen Keuangan, masa begitu ya? Pertanyaannya mungkin kurang jelas ya. Terus ini dari jemaah Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kesulitan dalam menjalankan program itu adalah aplikasi di lapangan. Seharusnya seperti apakah yang idealnya? kesulitan apa? Kesulitan dalam menjalankan program di Nah, Anda bukan kesulitan, belum biasa. Ya, maka salah satu tadi untuk menghadapi kesulitan menyangkut masalah rutinitas harus dibiasakan. Nah, karena kesulitan itu dibagi-bagi, Bapak-bapak ya. Ada kesulitan menghadapi masalah rutinitas. Ya. Rutinitas, hese hudang bang, hese hudang. Nah, itu kesulitan yang rutinitas. Bagaimana bisa dilatih? Kesulitan hese berjamaah, susah berjamaah. Bagaimana bisa dilatih? Kalau sudah selesai, ini mah sudah 10 tahun masih hese. Nah, kembali. Ini dilatih tidak? Ini dibiasakan tidak? Saya tidak mengerti. Kalau masih 10 tahun masih susah. Kalau tidak percaya, bapak-bapak, coba mengikuti yang badannya bongkok, yang kayak begini. Kalau mau tegap, coba mengikuti latihannya militer. Tanyakan tetangga kita yang pensiun, Pak itu gimana punya badan tegap? Ikuti coba. Dijamin bapak-bapak pun kalau mengikuti latihan, meskipun bukan tentara, hanya latihan untuk menegakkan badan, dijamin 100 hari akan selesai. Ya. Jadi pertanyaan itu tadi coba kaji lagi, itu pertanyaannya kurang tepat. Kenapa? Masih sulit makan. Coba contoh. Ada yang masih sulit makan tidak? Tidak ada. Terlatih setiap hari meskipun lampu gelap tidak akan salah memasukkan apa? Karena apa? Ya. Latihan terus. Saya sulit melaksanakan program itu. Gitu. Berapa Kak? Berapa hari kamu melatih? Ya 3 hari, sudah 3 hari berhenti lagi. 3 hari. Orang mau belajar motor aja butuh waktu ya. Hati-hati. Masa? Kalau begitu Anda rugi. Anda dimudahkan kepada yang sulit. Bayangkan, Anda dimudahkan kepada yang sulit. Nganyuk, ya, nganyuk, tenabung, betul tidak? Malas, tidak produktif, tidak menanam. Anda dimudahkan seperti itu. Hidup Anda akan jadi apa? Paham tidak? Anda dimudahkan kepada yang sulit dengan didik anak jadi soleh. Nanti akan jadi apa? Coba mudahnya ke situ. Nah, bagaimana bisa mudah? Latih. Latih itu kan, pelatihan itu memakan waktu. Maka bersabarlah untuk melatih diri ya. Ini tips buat bapak-bapak di sini. Bersabarlah. Tanyakan
kepada yang sudah biasa berjamaah, tiba-tiba bagaimana kalau berhenti? Tidak enak, kan tidak? Dan bagaimana sebaliknya orang yang tidak bisa biasa berjamaah diajak berjamaah, nikmat tidak? Dibawa surat panjang sedikit tentu, panjang-panjang tuh, kan tidak? Nah itu. Jadi orang itu bagaimana biasanya. Terus. Selanjutnya datang dari pertanyaan dari Didin di Jawa Barat Selatan. A. Bagaimana cara untuk menjaga kita tidak berputus asa ketika kita menghadapi kesulitan dan kita belum menemukan solusinya setelah bersabar atau kekeh? Ini masalahnya peternakan. Ya, tadi satu kekeh, ya, sabar. Dua, ya, kalau menyangkut masalah kebidangan harus belajar dari yang sudah paham, yang sudah ahli, ya. Kalau kebidangan peternakan misalnya. Jadi harus mau belajar, bertanya, berguru kepada yang ahlinya. Jangan Anda kekeh sendiri, apalagi hari ini didukung oleh tadi IT yang semakin canggih, teknologi yang semakin canggih. Ya. Bisa bertanya via YouTube, bisa bertanya via Google, ya. Tutornya semua ada. Bismillah. Tetapi sekali lagi itu bahkan butuh waktu, akan butuh waktu. Sebagai contoh, saya di dalam peternakan memulai dari umur saya 26 tahun belajar berternak. Dan berapa kali saya jatuh dan habis modalnya, ya, habis sama modalnya, tapi saya bangun lagi dan akhirnya berapa 2 tahun ke belakang baru ketemu itu barang. Setelah usia saya yang ke-50. Bayangkan 24 tahun saya menunggu itu. Tapi tidak apa-apa, akhirnya ketemu, alhamdulillah. Itu luar biasa, ya. Kenapa? Karena hidup ini yang akan dinilai usahanya. Ya, usahanya. Nah, kalau tidak ada usahanya mau apa? Bapak-bapak juga kerja ya di pabrik, dihitung karena pekerjaannya. Pekerjaan kan sama dengan usaha. Kalau tidak ada usaha sama sekali, apa yang mau dinilai? Maka bagaimana hidup yang bernilai itu? Hidup yang penuh dengan usaha. Ya. Bagaimana hidup yang bernilai itu? Hidup yang penuh dengan usaha. Yang baik itu akan bernilai. Usahanya akan bernilai. Terus? Selanjut dari Fadil Ahmad Taujan. Mau tanya dari Cililin Kabupaten Bandung Barat. Apakah financial planning itu perlu dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang sudah kejadian ketika ada pandemi dan PSBB seperti ini, banyak orang yang tidak siap secara finansial. Ya. Kenapa secara keuangan harus dibikin perencanaan? Kenapa keuangan itu harus bagian dari yang dikelola? Yang dikelola itu 3 ya kemarin. 1, umur, waktu, kelola. Ya, karena kita tidak akan hidup selamanya. Ya. Maksudnya begini, pengelolaan umur itu. Ini ajal sudah mendekat, umur semakin tua. Yakin tidak bahwa memastikan diri tidak? Insya Allah saya kalau pulang nanti itu saya akan diampuni oleh Allah dan saya akan diterima di dalam ridhonya. Itu yang harus diukur. Kita juga punya perasaan, ya. Kita juga bisa mengukur. Silakan. Kenapa itu penting dilakukan? Kenapa itu penting dilakukan? Karena kita butuh kepastian. Kita butuh kepastian. Umur harus dihitung. Apakah semakin tua itu atau semakin takut dengan kematian itu? Kenapa mesti takut dengan sesuatu yang pasti dan itu akan terjadi dan setiap orang tidak bisa menghindarinya? Itu kan bodoh, ya. Takut besok hari apa? Besok hari apa kita? Hah? Hari Sabtu. Takut besok kita hari Sabtu. Takut tidak takut, Sabtu tetap akan datang. Kenapa tidak disongsong saja? Kenapa tidak kita mempersiapkan saja untuk hari itu? Ya, tuh. Ya, jadi
Kembali lagi, tadi menjawab apa? Tadi pertanyaan apa? Nah, masalah keuangan juga harus dibikin planningnya, harus dibikin perencanaannya, disisihkan uang itu untuk 3. 1 untuk dinikmati, ya. 2 untuk kita sodakohkan, infakkan kepada kebaikan. Ya. Kenapa penting sodakoh, infak buat kebaikan? Bagaimana kalau acara ini tanpa lampu? Bagaimana kalau acara ini tanpa makanan? Terus bapak-bapak dijejali hanya dengan slogan dan kata-kata, hanya dijejali dengan dalil-dalil. Air tidak ada, minuman tidak ada, makanan tidak ada. Kuat tidak sampai 10 hari? Bayangkan orang yang mengeluarkan biaya untuk ini, untuk kebaikan, itu kebaikannya besar di sisi Allah. Bukan kecil. Yang membawa air, yang membawa makanan, yang membawa minuman, mendorong orang untuk menyimak kebaikan, maka itu adalah kebaikan yang bukan kecil di sisi Allah. Ya. Bukankah bapak-bapak mensekolahkan anak? Bukankah bapak-bapak memberangkatkan mereka dibekali dengan biayanya? Karena sekolah itu adalah kebaikan. Ya. Tuh. Jadi 1, duit itu untuk dinikmati, nikmati. Beli baju, beli pakaian, beli makanan, silahkan nikmati. Tetapi jangan dihabiskan semuanya. Sebagian untuk kita sodakohkan, infakkan kepada kebaikan. Karena kalau kebaikan dibiayai, maka rakyat masyarakat akan cepat maju dan berkembang. Tetapi kalau tidak ada biayanya, selamat, tinggal menunggu ajalnya, tinggal menunggu bencananya. Karena kebaikan itu harus dibangun. Yang ketiga, cari duit itu untuk diwariskan. Bahwa kita pernah hidup, nih rumahnya, nih depositonya, ya, nih tanahnya, nih perusahaannya, bahwa kita pernah hidup. Nah, ini sayang, jadi masyarakat juga saya tidak menghukumi, ya, tidak menghukumi di sini, karena sekali lagi siapa yang mengarahkan, ya, untuk itu semua pada zaman dan hari ini? Semua orang hanya berpikir untuk sendirinya. Jarang sekali ya yang berpikir untuk masyarakat. Karena sebesar-besarnya masyarakat itu yang harus dibimbing itu cara berpikirnya, ya, cara berpikirnya, cara melihatnya. Karena kalau sudah rusak manusia itu cara berpikirnya, tidak tepat, tidak baik, maka dia akan rusak cara berbuatnya. Ya, seperti begitulah. Giliran ada bantuan, semua mengaku jadi miskin. Apakah itu baik atau tidak? Padahal dia berkecukupan. Na'udzubillahimin. Jadi saya mau dari jamaah untuk tadi konsisten, untuk tadi menghormati, menghargai. Kalau sudah mampu jangan, bapak-bapak, berikan kepada mereka yang tidak mampu. Ya, tuh. Jadi pengelolaan keuangan itu dengan 3. Ya, nah, nanti insya Allah. Nah, bagaimana itu masyarakat sekarang seperti itu ya? Itu tadi. Ya, mudah-mudahan saja yang bertanya nanti menyampaikan lagi ke saudara-saudaranya, ke masyarakat yang lainnya, Pak, hati-hati, nabung itu kewajiban, nabung itu keharusan. Ya, karena begini, giliran punya mobil harus punya ban serep. Ya, nggak ada orang yang minjemin ban serep. Tapi giliran berangkat 60 tahun tanpa ban serep ke Jakarta, ke Surabaya bawa mobil, nggak mau kalau mobil itu tidak ada ban serepnya. Kita diberi oleh Allah 70 tahun sampai ke pintu kematian, tetapi tidak punya ban serep. Waktunya panjang. Oleh karena itu, Nabi yang mengajarkan menabung itu adalah Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf mampu menyelamatkan negara Mesir menghadapi paceklik selama 7 tahun.
dengan polanya menabung. Kata Nabi Yusuf, ketika sedang melimpah, kata Nabi Yusuf, melimpah hasil pertanian, hasil peternakan, kata Nabi Yusuf, makanlah kalian secukupnya. Nah, kenapa? Karena ini banyaknya harus disimpan untuk persiapan 7 tahun yang terus-menerus. Bayangkan bapak-bapak, Indonesia nggak pernah paceklik sampai 7 tahun berturut-turut. Dikasih kemarau 8 bulan saja, ya sudah menjerit semua. Ini Mesir 7 tahun, bayangkan, di negara panas, ya, negara panas dan dingin. Apa kata Nabi Yusuf kepada rakyatnya? Wahai rakyatku, makanlah kalian secukupnya ketika sedang melimpah. Jadi sebanyak-banyaknya ditabung. Tetapi apa? Setelah terjadi paceklik, apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Makanlah kalian sepuasnya, sisakan saja buat benih, katanya. Illa qalilan mimma tuhsinun, kata Nabi Yusuf. Sedikit saja sisakan buat benih, katanya. Itu hebat. Hari kita mah kebalik, lagi melimpah, wah, jam tangan 4. Oh, 4 jam tangan. Kiri kanan 4, kiri 4, 8, lagi melimpah. Lak cangkeng di sini. Lagi kere, dijualnya kembali. Nah, seharusnya kalau yang punya tabungan itu kelihatan. Waktu pandemi ini, ya, seharusnya tenang. Ya, paling cuma dikunci 1 bulan, 2 bulan lah, nggak apa-apa. Tetapi tentu ini tidak mudah bagi mereka yang tidak memiliki tabungan. Oleh karena itu, tentu rakyat, masyarakat, umat ini harus dilatih untuk menabung. Biasakanlah punya tabungan dan jangan pernah mengganggu, kecuali nanti saat emergensi. Ah, sayang cenah disimpan tabungan mah. Urang belikeun sapi we cenah tabungan teh. Aipek teh sapina teh maot. Atuh itu mah bukan tabungan, coy. Paham tidak? Itu. Ah, nabung we, kecuali kalau nabungnya di emas, ya. Gitu. Boleh lah, ai dibelikan kulkas, orang belikan motor we, hitung-hitung nabung. Wah, itu mah hati-hati ya. Sekali lagi. Jadi biasakanlah memiliki selalu cadangan. Dan jangan pernah menggunakan cadangan ketika berjalan normal. Jangan gatel ini tangan. Sayang. Ngagunukeun rekening 50 juta. Lebar kana naon kan? Itu bukan juga cadangan atuh. Paham tidak? Main bola, ya, itu dengan pemain cadangan. Maunya pelatih sering diganti atau sama sekali tidak diganti? Kalau Bapak jadi pelatih, mau mending diganti, sering diganti atau sama sekali tidak diganti yang bagus? Kalau punya ban mobil, mending mineng kempes diganti sama serep atau mending selamanya tidak pernah kempes? Ya, itu. Artinya kalau tidak mengganggu tabungan itu artinya normal. Jadi jangan pernah mengganggu yang sudah menjadi tabungan. Simpan saja sudah. Barangkali nanti ada emergensi baru di situ main. Iya mah itu dah. Lebar duit karena naonkeun, karena naon. Iya, itu bukan juga cadangan atuh. Ya. Paham? Cadangan diinjem-injem deui. Jangan. Ada tidak Bapak punya mobil, cik namut ban serep lah. Dikasih tidak? Ari abi kumaha, cek Bapak. Paham tidak? Loh, saya bagaimana ini ban serep, masa saya ban serep dipinjemin? Ya mudah-mudahan saja khususnya jamaah yang menjadi sponsor tadi untuk mengajak umat menjadi selalu memiliki tabungan, ya. Ada lagi? Dari jam berapa ini? 19. Cukup. Ada yang bertanya di sini nggak? Bapak-bapak di sini ada yang bertanya? Cukup?
Artinya apa? Tadi untuk menghadapi kesulitan itu kita harus sabar. Dalam arti apa? Tetap atau kekeh, ya. Kekeh ingin tadi mencapai tujuan. Jadi kesulitan itu ya kita hadapi. Sulit dalam bidang apa? Karena kesulitan ada dua. Satu, memang bapak-bapak sulit mengawali, ya. Sulit mengawali, berarti bapak tinggal membiasakannya. Ada kesulitan faktor X. Nah, seperti hari ini faktor X, Pak. Bapak-bapak tahu-tahu susah wena cari duit, ya. Karena faktor X. Wah, ini mah luar biasa. Ini mah sejenis balai lah, ya. Sekali lagi, sejenis balai. Sesuatu yang datang dari Allah, tetapi bukan karena ulah kita. Bapak-bapak tidak bikin ulah apa-apa, ya. Tidak sedang melakukan penelitian virus, tidak sedang apa, tiba-tiba virus datang. Ini balai, ya. Ini balai. Kita tinggal bilang saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau bapak-bapak miskin karena malas, itu bencana yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Tetapi kalau bapak-bapak bodoh karena tidak mau belajar, tetapi kalau bapak-bapak dicekik anaknya karena tidak dididik soleh, maka itu adalah bencana. Harus lepas dari bencana itu. Bagaimana? Karena itu sebagai sanksi, ya, yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan miskin karena kemalasan. Jangan bodoh karena kita malas belajar. Bismillah. Apapun, ya, kalau sudah kita perlu, kita butuh, setahap-setahap kita akan mengusahakannya. Mudah-mudahan dengan puasa ini sampai malam ke-23 menyadarkan kita, ya, menyadarkan, iya, kita harus bergerak, kita harus melangkah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu meminta kepada Allah dan berharap kepadanya. Karena Allah tidak pernah PHP. Ya. Sekali lagi, karena Allah tidak PHP, tidak pernah memberikan janji palsu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.